warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mega Ingga Melati dalam acara Stik PS, Statistik dalam Podcast. Halo Sobat Data, hari ini adalah episode spesial di mana kita sedang memperingati Hari Kartini. Nah, untuk itu izinkan saya membacakan sebuah pantun nih. Minta cakepnya ya Sobat Data. Pagi cerah menyambut mentari, Cakep. langkah tegap penuh arti. Artinya Selamat Hari Kartini untukmu wanita hebat sejati. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk ibu narasumber yang telah datang. Nah, dalam episode Hari Kartini pada hari ini, kami mengundang narasumber yang sangat cantik jelita, yaitu Ibu Fadila Permitasari. Beliau adalah koordinator fungsi statistik sosial di BPS Kota Tangerang, sekaligus yang menjabat sebagai statistisi muda. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Mita hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oh iya, sangat anggun nih ya, karena Hari Kartini kita habis upacara peringatan Hari Kartini, jadi pakainya kebaya gitu ya Mbak Mita ya? Betul sekali. Iya. Nah Mbak Mita, bagaimana sih menurut Mbak Mita memaknai Hari Kartini nih Mbak Mita? Kita kan sebagai perempuan ya Indonesia, di tanggal 21 April pada hari ini kita merayakan Hari Kartini. Menurut Mbak Mita bagaimana Hari Kartini tersebut dimaknai? Silakan Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Mega. Hari Kartini ya. Jadi Raden Ajeng Kartini ini kan adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang mereka dan yang beliau memperjuangkan hak-hak perempuan pada zamannya, di mana pada saat itu perempuan sangat terbatas dalam akses pendidikan. Kemudian Kartini ini memperjuangkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Kemudian RA Kartini ini membangunlah sebuah sekolah khusus perempuan, sehingga hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan tinggi itu terpenuhi. Dan mungkin di zaman sekarang kita semua para perempuan-perempuan Indonesia, terutama di BPS, sangat mungkin sekali untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, bahkan ada yang sampai S2 dan S3 gitu. Mungkin itu Mbak Mega. Iya, berarti berkat Ibu Kartini kita perempuan juga diberikan hak dan kesempatan yang sama ya Mbak ya. Betul. Iya, jadi dalam mengenyam pendidikan, bahkan dalam berkarir juga di BPS terutama juga perempuan bisa untuk maju gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, Mbak Mita ini kan selain bekerja di BPS, di Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, juga pastinya menjadi ibu rumah tangga ya Mbak ya. Iya. Putranya sudah berapa Mbak? Alhamdulillah sudah 3. Sudah 3, wah lumayan ya Mbak ya. Pasti kan dalam keseharian, baik itu di pekerjaan maupun di rumah, itu Mbak Mita bagaimana sih caranya membagi peranan supaya ya walaupun tidak adil dan merata, tapi bisa seimbang nih antara peranan di kerjaan dan juga di rumah. Ya, baik, untuk berbagi peran ya, tentu saja karena kita mempunyai peran yang ganda ya, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di kantor sebagai ibu pekerja, kita harus fokus nih untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor dengan sebaik mungkin gitu, dan juga fokus gitu di kantor. Kemudian ketika kita pulang ke rumah juga kita juga harus fokus untuk mengurus mengurus suami, mengurus anak-anak gitu. Kemudian tak kalah pentingnya juga peranan dari dukungan lingkungan, itu juga sangat penting. Di kantor ada dukungan dari teman-teman, kemudian kalau di rumah ada dukungan dari suami dan keluarga yang lainnya. Itu menurut saya sangat penting, sehingga semua peran yang kita jalani itu bisa berjalan dengan baik. Pada intinya, setiap peran yang kita jalani lakukanlah dengan sebaik-baiknya, lakukanlah yang terbaik.
Ya berarti kalau misalkan sudah sampai rumah gitu ya, tetap menjalankan peran sebagai ibu dan istri ya Mbak Tentu ya. saja. Iya, jadi kalau mode-mode bekerjanya itu pas di kantor aja, kalau di rumah sudah jadi ibu lagi gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, peranan lingkungan berarti juga berperan penting ya Mbak ya, baik Penting itu di sekali. kantor maupun di rumah ya. Iya. Kalau suami selalu support ya Mbak ya untuk pekerjaan yang Mbak lakukan gitu. Ya, alhamdulillah selalu support dan sangat membantu gitu ya dalam menjalankan peran saya gitu, baik sebagai pekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga. Wah, berarti memang kolaborasi antara Mbak Mita dan suami juga sangat mantap. Ya, selain itu Mbak, selama berkarir mungkin ada pencapaian-pencapaian yang Mbak telah dapatkan sampai saat ini. Ada apa aja sih Mbak? Bolehlah dikasih tahu, kita diceritain pengalamannya. Ya, mungkin dalam 2 tahun ini alhamdulillah ya dipercaya menjadi insan statistik teladan atau IST yang menjadi perwakilan BPS Kota Tangerang hingga Provinsi Banten. Wah, keren Kemudian banget. untuk di dunia pekerjaan ya, kemarin juga sempat membawa tim sosial itu menjadi juara 1 se-Banten. Apa nih Mbak? Juara 1 Tim sosial. tim sosial, berarti terbaik ya dari survei-surveinya gitu ya Mbak ya? Iya, betul Wow, sekali. keren banget ya Mbak Mita. Lalu Itu kalau di dunia kerja oh ya. di dunia pekerjaan, iya. Kemudian kalau di luar pekerjaan nih, terkadang di waktu iseng gitu ya, saya pernah menerbitkan sekitar 5 atau lebih buku ya, saya pastinya agak lupa. Tapi ada satu buku yang sangat berkesan bagi saya dan juga relate dengan tema kita kali ini. Buku tersebut judulnya Senandika Perempuan Bekerja, di mana di dalam buku itu mengisahkan peran seorang perempuan yang di sini perempuan BPS Selindo itu untuk menjalankan peran-perannya, baik itu peran sebagai pekerja maupun peran sebagai ibu rumah tangga. Di situ kisah-kisahnya bermacam-macam dan menarik ya. Jadi mungkin perempuan-perempuan BPS Indonesia ini merupakan perempuan-perempuan tangguh ya, di mana mereka bisa menjalankan peran-peran, banyak peran gitu. Bahkan ada yang sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, sekaligus sebagai mahasiswa. Nah, di situ menarik sekali bukunya, Mbak. Wah, berarti mungkin Mbak Mita ini selain bekerja dan juga menjadi ibu, salah satu healingnya itu ya ikut komunitas untuk membuat buku berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Itu khusus BPS aja, maksudnya wanita di BPS? Jadi sebenarnya saya mengikuti beberapa komunitas ya. Ada komunitas dari BPS yang namanya Perempuan BPS Menulis, tapi ada juga komunitas dari di luar BPS. Wah, mantap sekali ya. Berarti memang Bu Mita ini nggak bisa diem lah ya, ibarat kata Bu Mita ini nggak bisa diem, soalnya kalau bisa dikerjain ya. Itu mungkin hobi juga kali ya Mbak ya? Ya, Hobi iseng-iseng untuk, sih. oh iya iseng ya. Tapi insya Allah isengnya bermanfaat ya. Iya insya Allah pastinya dong, karena kan menginspirasi kita juga nih para wanita, para perempuan di BPS untuk lebih berdaya lagi, supaya nggak udah bekerja begitu aja, tapi kita lebih harus ada motivasi yang lebih gitu ya. Bunda Mita, karena kebiasaan suka manggil Bunda Mita jadi Bunda Mita. Mbak Mita, menurut Mbak Mita nih, bagaimana pandangan Mbak Mita tentang kesejahteraan gender? Mungkin secara umum, atau mungkin ada datanya kali ya, karena statistik mungkin siapa tahu ada datanya nih. Silakan mungkin spill sedikit tentang indikator BPS kali Oke, ya, kalau kita ngomong siap. kesetaraan gender. Iya. Jadi di BPS ini ada indikator namanya Indeks Pembangunan Gender, di mana indikator ini adalah tolak ukur untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari indeksnya, ketika indeks tersebut mendekati 100, artinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu semakin kecil. Kalau jauh dari 100, laki-laki dan perempuan kesenjangannya semakin jauh. Nah, kalau dilihat dari indeksnya Kota Tangerang
dari tahun 2022 hingga tahun 2024 indeksnya semakin mendekati 100. Artinya di Kota Tangerang kesenjangan laki-laki dan perempuan itu semakin kecil, semakin bagus, Mbak Mega. Dan kalau di tahun 2024 ini Kota Tangerang IPG-nya itu paling tinggi di Sebanten. 94,95, artinya kesenjangan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang ini paling kecil. Ya, berarti dengan kata lain kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu tipis gapnya ya Mbak ya. Betul, jadi sebenarnya. hampir setara lah ya. Hampir Misalkan setara. ada bekerja ya, ada perempuan yang bekerja di bidang pendidikan ya, laki-laki juga terus laki-laki bekerja di bidang industri, perempuan juga gitu ya Mbak ya. betul. Jadi kira-kira tidak seperti itu. oh gitu. Ya. Berarti memang alhamdulillah cita-cita Ibu kita Kartini itu hampir tercapai atau sudah tercapai ya malah ya Mbak ya. Dengan peran tadi sebagai ibu, kita juga bisa berdaya di pekerjaan. Wah, mantap sekali nih sharing knowledge-nya ya. Jadi ada data indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan gender. Itu ada publikasinya ya Mbak ya di BPS ada ya? di website sudah ada semuanya. Oh iya, ada di BPS Kota Tangerang tangerangkota.bps.go.id di webnya. Silahkan, mungkin kalau ada yang penasaran yang Mbak Mita ceritakan tadi apa sih, bisa di download di tangerangkota.bps.go.id. Selanjutnya nih Mbak, mungkin ada harapan atau pesan yang Mbak Mita bisa sampaikan nih buat wanita Indonesia, khususnya wanita BPS Kota Tangerang. Bagaimana sih kita harus bersikap atau seperti apa? Mungkin silakan Mbak Mita. Ya, baik. Dalam rangka kita meneladani lah ya nilai-nilai mungkin dari ibu kita Kartini ya, di mana dia memperjuangkan hak perempuan sehingga perempuan itu bisa berkarya. Untuk itu saya pesan kepada teman-teman di BPS Kota Tangerang maupun perempuan-perempuan lain di seluruh Indonesia, mungkin tetaplah untuk berkarya ya, dimanapun Anda berperan, apapun peran Anda, tetaplah berkarya sebaik mungkin. Berikanlah yang terbaik pada setiap peran Anda. Mungkin itu Mbak Mega. Wah, jadi apapun yang kita lakukan, kita harus memberikan peran yang terbaik ya Mbak ya. Ya, jadi nggak usah setengah-setengah nih, semuanya lakukan yang kita bisa gitu ya Mbak ya. Jadi insya Allah semuanya akan mengikuti di belakang kita ya Mbak ya. Walaupun mungkin peran-peran itu kelihatan susah, tapi dengan keteguhan hati dan juga kegigihan, insya Allah bisa terlaksana semua ya Mbak ya. Bisa berjalan dengan baik. Siap. Mungkin nih Mbak Mita, ini kita karena udah ngobrol-ngobrol dari tadi ya, ada pesanan dari sponsor nih Mbak. Nah, kita di tahun 2026 nanti akan ada sensus ekonomi 2026. Untuk itu, mungkin Mbak Mita bisa mengajak Sobat Data nih untuk ikut serta dalam pendataan ataupun pencacahan sensus ekonomi 2026. Silakan Mbak Mita. Baik, kepada seluruh pemirsa podcast BPS Kota Tangerang, nanti pada tahun 2026 BPS akan menyelenggarakan sensus ekonomi 2026. Untuk itu berikanlah jawaban sebenar-benarnya ketika petugas BPS datang ke rumah Anda, dan terima dengan baik petugas kami. Ya, jadi jangan lupa ya, nanti tahun 2026 Bapak Ibu dan Sobat Data di rumah, jika kedatangan pegawai atau pencacah dari BPS, tolong untuk dijawab dengan data yang sebenar-benarnya. Oke, seperti biasa nih, di setiap kesempatan kita podcast nih selalu ada jargon Stick PS. Nah, tapi ada yang spesial. Karena apa? Karena Mbak Mita ini adalah pembuat atau kreator dari jargon tersebut. Jadi silakan Mbak Mita, mungkin Mbak Mita yang mengajari saya. Karena selama ini saya ngajarin tamu nih, tapi sekarang Mbak Mita yang ngajarin saya. Silakan Mbak, bagaimana jargon Stick PS? Jadi stick dulu ya, stick PS.
Statistik dalam podcast. Lebih mantep ya kalau pembuatnya yang bikin. Ya mungkin kita bisa bareng-bareng ya Mbak Mita ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Stick Stik PS Statistik dalam podcast. Terima kasih nih Mbak Mita atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kisahnya sangat inspiratif dan semoga mampu menginspirasi wanita-wanita sobat data di rumah bagaimana menyikapi Hari Kartini ini. Oke, mungkin mohon maaf apabila dalam acara ini ada kesalahan, termasuk saya ke Bu Mita, Mbak Mita ya kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih kepada Sobat Data di rumah yang telah menyaksikan podcast pada hari ini. Izinkan saya membacakan satu pantun lagi nih sebagai penutup. Siang hari makan kuaci, Cakep. makan bareng sama Ibu Asi. Artinya. Cukup sekian acara Stick PS kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.